Jelas dong. Jelas banget, jelas. Toh kalau misalnya memang dia benar-benar sebagai manusia, sekarang nih, dia katanya disalib mati, mati kubur, mati 3 hari. Yang ngurusin alam semesta tuh siapa pada saat dia mati? Enggak tahu. Tuhannya mati, kan mati. Katanya paling dia pasti ini Tuhannya lagi pergi. Gitu. Sekarang gini, Tuhannya pergi. di situ di Alkitab dikasih tahu juga Yesus dan Allah tuh satu, menyatu, satu. Tapi pada saat dia waktu disalib, dia menjerit, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya Tuhanku, ya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Loh, katanya lo menyatu. Tapi kok ditinggalin? Justru kok lagi perlu-perlunya lu ninggalin gua. Jadi udah nggak masuk akal. Masuk akal ya. Nggak masuk logika. Jadi banyak orang yang pindah agama, ya banyak penyebabnya tuh salah satunya dari situ. Gitu ya. Dia sendiri juga ketawa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berjumpa kembali dengan narasumber yang sangat luar biasa pada saat itu adalah Ko Hasen. Masya Allah. Apa kabar Ko? Alhamdulillah. Dan beliau juga bisa dibilang sebagai guru saya, Masya Allah. Nasihatnya sangat luar biasa sekali. Oh gitu ya? Iya, Masya Allah. Ngena-ngena gitu ya, Masya Allah. Nah, kali ini kita akan membuat video inspiratif lagi buat sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada. Nah, tapi sebelum ke videonya, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Oke, tinggal. Ko Hasen, alhamdulillah bisa berjumpa lagi nih. Iya. Izin Allah ya, Ko ya. Oh iya pasti. Atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali. Ko Hasen, kali ini kita beda nih Ko. Kan kalau kemarin kita nanya tentang mualaf nih. Nah, kalau sekarang kita mau ngulas beberapa komentar dari para netizen di kolom komentar Ko Hasen nih. Oke, langsung saja Ko ya, biar kita. Apa yang mau yang saya punya dulu? Apa yang kan saya ada yang mau saya ulas juga. Oke, nanti ada di sini. Nah, ada satu komentar dia bilang gini kok, masuk Islamnya kok agak aneh ya. Nah itu gimana kok? Bisa dijelasin nggak? Ya kalau saya sih biasa aja. Ya. Cuman kalau orang yang mungkin merasa aneh mungkin. Iya. Ya saya juga gak tahu. Iya, terkhusus kan tadi kan Ko Hasen bilang waktu itu kan tentang ayat hujan. Kayaknya mungkin orang bingung ya. Iya, saya kan waktu itu kan saya pernah bilang di video yang dulu waktu apa itu. Jadi saya ada 4 kali coba. Yang 3 kali waktu percobaan yang 3 kali itu saya udah yakin. Udah yakin, saya waktu itu yang ketiga tuh saya belajar belajar agama Islam sampai saya tuh udah belajar sendiri di kamar sampai setahun. Setahun lamanya saya belajar terus. Pas udah mantep, udah bisa, maka saya masuk yang keempat. Saya mau dibilang nyoba ya bukannya nyoba juga ya. Dibilang kepengen hujan ya saya memang kepengen hujan. Iya. Tapi sekalian aja, sekalian nyoba ya sekalian memang kepengen hujan. Kalau pada saat yang keempat nggak turun ini hujan, saya bisa jadi batal masuk Islam. Tapi dia hujan, gitu. Jadi yang ketiga saya udah coba udah mantep, saya yang keempat saya bikin lagi. Saya memang kepengen hujan, tapi teguran untuk saya, apa lu belum yakin? Apa kamu belum yakin sama Islam? Ya udah yakin, cuman memang kepengen hujan aja. Masa nggak boleh sih? Kan udah biasa, udah lancar. Jadi pikirannya udah kalau memang udah boleh ya bikin dong. Iya, oke. Udah, tapi nggak dikatanya bilang ada bisikan lagi kan waktu itu kayak kalau menurut saya mungkin ilham.
Ilham. Itu bukannya katanya bisikan, jadi ilham. Iya. Apa lu belum yakin sama Islam? Saya teringat tuh, pas sudah selanjutnya saya baru teringat bahwa Nabi Ibrahim juga kepengen Allah tuh bagaimana cara menghidupkan orang mati. Iya. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati? Loh, apa kamu belum yakin? Gitu. Saya ditegur gitu, ilham untuk saya untuk itu. Oh iya. Apa belum yakin sama Islam? Oh udah yakin, cuman biar mantap kalau Nabi Ibrahim gitu. Bukannya saya Nabi, bukan. Iya. Cuman saya ketengat. Jadi saya udah yakin Islam, saya udah yakin, cuman memang saya pengen ujian. Dikasih, udah nggak ada katanya, oh nggak boleh, lu nggak boleh begini. Tapi nggak ada. Nggak ada bisikan lagi, nggak ada ilham lagi, ya udah saya terusin aja. Oke, artinya ayat yang Asen bilang tentang hujan itu sebenarnya nggak boleh dipakai ya? Nggak boleh dipakai sebenarnya. Itu sebenarnya udah mau mencobai Allah. Allah nggak mau. Nah, cuman memang kan Allah kan kepengen lu tuh masuk Islam melalui ayat itu. Udah, kalau udah sampai situ udah, kalau udah percaya udah, jangan kan seenak lu aja. Kalau bisa seenak begitu aja, saya orang yang mau kawin, mau hajatan menikah, saya udanin aja biar kagak jadi kalau yang saya benci punya. Justru nggak boleh, jadi nggak bisa seenaknya aja. Stop sampai di situ udah. Makanya saya dikasih gempa. Kalau misalnya nggak dikasih gempa, saya terus gempa saya sendiri. Kalau misalnya gempanya rame-rame, saya berasanya rame-rame, maka saya pikir itu bukan untuk saya aja. Jadi pikir untuk semua. Karena untuk saya sendiri, saya berasa sendiri, ya saya pikir itu untuk saya, berarti ini nggak boleh. Makanya saya punya nanya, ternyata betul memang itu nggak boleh. Oh iya benar ya. Memang nggak boleh ya. Memang nggak boleh. Dan ya, mungkin itu netizen yang komentar salah tafsir aku ya, mau salah nangkep ya, Mbak. Sangkain apa namanya Koasen masuk Islam karena ayat-ayat yang nggak jelas gitu kan. Padahal itu cuman wasilah aja ya. Iya. Sebagai jalan. Sebagai jalan ya. Sebagai jalan Allah kepengen saya masuk itu kan memang beragam-ragam. Iya, hidayah kan memang beda-beda. Beragam-ragam Allah memberi hidayah. Kalau saya misalnya nggak dikasih hidayah, saya biasanya nggak bakalan panas. Nggak kepanasan, sehingga kenapa saya bisa kepanasan? Karena memang Allah mau kasih saya supaya saya tuh bisa masuk Islam, tapi melalui itu. Saya bayangin ya, waktu saya udah dikasih kepanasan begitu, saya tuh berasa biasa aja. Saya bisa dituntun ke tempat orang yang jual ayat hujan, di tempat yang jual TTS yang saya mau cari. Itu adanya di sebelahnya tentang ayat hujan itu. Bukannya katanya dia agak jauhan loh. Saya di TTS, makanya saya gampang banget tinggal baca di sebelahnya. Ada buku tentang alam gaib. Begitu saya bukannya buka dari awal itu. Begitu saya buka langsung, itu kan ceritanya kan banyak itu. Iya. Itu tentang hujan langsung. Luar biasa ini menurut saya. Kalau saya berbalik pikir lagi, berarti itu luar biasa. Soalnya dia langsung ditunjukin langsung tentang ayat hujan yang lu memang cari-cari kepengen hujan selama ini. Kenapa lu nggak pernah sadar? Saya nggak sadar. Itu sebenarnya udah ditunjukin sebenarnya sama Allah. Cuman saya kenapa nggak mau sadar? Makanya saya taruh, lu mah bisa aja tentang ayat hujan. Karena lu katanya kalau udah taruh di ayat ini lu taruh di pohon yang kering, ditulis di batu hitam dan ditaruh di pohon yang kering, maka akan turun hujan. Maka saya bilang ini bisa-bisanya tukang bikin buku. Padahal itu petunjuk untuk saya. Katanya lu mau turun hujan, itu dia. Saya nggak mau. Saya nggak percaya. Oke. Saya belinya buku TTS. Udah digulung, ke karet, bawa pulang. Iya, saya pikir mah tuh buku TTS dong. Tapi dia bisa sampai di rumah. Oke. Saya nggak bisa lari loh. Sebenarnya kalau memang Allah udah mau, dia bisa ada sendiri. Nggak tahu dari mana. Saya udah bilang, aneh bisa begitu. Itulah petunjuk sebenarnya. Begitu saya lihat. Kok bisa ada ya? Udah saya taruh aja lah. Saya bingung kenapa bisa begitu. Begitu saya udah taruh, makanya saya bilang 2 minggu kemudian badan saya makin lama makin panas. Panasnya meningkat terus. Saya dibikin ketengahnya ke sono. Mau gimana? Kalau Allah memang udah mau kepengen kamu masuk Islam, nggak bisa lari. Bisa lari ya. Ketengah. Pakai angin, pakai apa segala mandi segala macam kagak mempan. Maunya kepengennya hujan aja. Pernah dengar orang yang namanya ngidam mangga? Pernah. Ibu-ibu. Kalau saya bukan ngidam mangga, tapi ngidam hujan. Makanya saya mau nggak mau dituntut ke sono, saya nyari. Saya cari.
Ternyata memang betul. Tuh, itu. Jadi saya jelasin lagi nih masalah soal ini nih. Saya udah nyari itu. Begitu saya buka lagi, saya bukannya buka dari awal lagi itu. Langsung di tengah-tengah itu lagi langsung ayat hujan itu lagi. Kan sebenarnya ceritanya yang bukannya ayat tentang hujan, ayat hujan cuma sedikit sebenarnya. Begitu buka nggak usah repot-repot, itu lagi. Ya udah deh, ini dia nih. Nah, tinggal cari batu hitam, katanya kalau ditulis di batu hitam, ya, dan ditaruh di bawah pohon yang kering. Nah, cari batu hitam di mana? Gak gampang. Saya pikir nanti saya mau nyari dah ke sekitaran ke rumah. jalan, iya, ke daerah jalan raya, ada kemana kek, nyari batu hitam. Begitu saya kedua depan pintu, nggak tahu aja di depan pintu sebelah kanan itu udah ada batu hitamnya, itu bulat, bagus, udah kayak di vernis, udah kayak di laminating, tuh mengkilap, licin. Ada. Ya nggak usah repot-repot lagi. Kalau misalnya dia nggak ada, mungkin saya tunda kali. Percobaan tentang ayat itu saya tunda. Kalau memang Allah maunya saya buru-buru, atau kalau memang Allah memang mau saya ini langsung, ya udah saya ambil. Nggak usah repot-repot lagi, nggak usah repot-repot nyari kemana-mana lagi. Batunya udah ada, udah disiapin, tinggal ditulis pakai spidol. Kalau pakai pulpen nggak bisa, licin. Pakai spidol yang basah. Maka begitu saya ke dalam, boro-boro itu biasanya nyari spidol ketemu, langsung ada di atas meja. Itu kan bukannya suatu kebetulan lagi, memang Allah udah rencanain, udah dipermudah. Saya ambil, saya tulis, tinggal cari pohon kering. Pikirnya mau nyari lagi ke jalan raya nih, tinggal cari pohon. Memang udah bulan 5 kan panas tuh, bulan 6 tuh masuk. Nyari ke depan, mau nyari nih, keluar pintu, iya di situ ada tong 2 biji, depan rumah ada tong 2 biji, ada pohon, 1 daun juga kagak ada. Pohonnya kering. Nggak usah repot-repot lagi. Iya ya, gue lupa ya. Ya taruh dah. Begitu taruh ini nih, begitu taruh itu bukannya langsung hujan, dia enggak, tapi dia angin dulu, dia kenceng. Udah dibuktiin angin kenceng. Wah, kumpulin awan dulu dia rupanya, sampai sejauh mata manusia. Jadi di ujungnya sekali si putih loh. Tapi awan itu tuh memang dia mulai abu-abu tua, lama-lama jadi semakin banyak. Angin kenceng tuh. Rupanya dia baru dia hujan. Dia udah hujan, waduh, kaget malah. Kebetulan apa ya? Jadi anggap kan kebetulan tuh. Sebenarnya itu bukannya kebetulan. Jadi saya kalau pas udah nyoba begitu, pas udah 2 minggu saya pas begitu udah buka, kan udah kepanasan tuh. Saya udah ngomong. Jadi saya coba dah, kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan, maka gua masuk Islam dalam hati. Kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan, gua masuk Islam dah. Oke. Tapi udah dibuktiin, begitu percobaan yang pertama langsung hujan. Tapi saya malah jadi ngingkar. Mengingkari janji sendiri. Berarti kalau ketemu malaikat yang ini mungkin saya udah digedik. Udah kesel. Lu sekarang udah janji tapi lu sendiri nggak mau masuk Islam, bagaimana tuh? Jadi saya waktu itu bilang itu malah kebetulan. Nah, itu. Jadi saya pikir ini sebenarnya nggak boleh. Mestinya saya waktu itu karena udah janji, kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan, gua masuk Islam. Tapi kenyataan begitu dicoba, nggak mau masuk Islam juga, nggak mau nyari, kagak mau nyari bukunya tentang agama Islam, kagak mau nanya-nanya juga, anggapnya itu kebetulan. 1 hari masih tetap Allah sabar kasih hujan, nggak mau nyari nggak apa-apa. Hari kedua tetap juga nggak mau nyari. Hari ketiga nggak mau nyari juga, sebenarnya 3 kali udah cukup. Hari keempat baru panas lagi, mulai terasa badan. Nggak terlalu panas, dikit. Udah saya bilang, mungkin udah buyar. Ternyata memang udah tulisannya udah buyar. Sebenarnya itu di hari pertama aja, waktu dia hujan udah buyar sebenarnya. Karena memang Allah sabar, ya udah dikasih hujan terus. Hari keempatnya di percobaan yang pertama, di hari keempat udah mulai panas, terus ke-5, ke-6, ke-7, terus sampai ke-15 hari kemudian badan tuh makin lama panasnya tuh makin panas banget. Mau nggak mau yang nyoba lagi yang kedua, mau nggak mau. Udah coba yang kedua,
Ternyata terus ini kalau yang ini kedua nih udah janji lagi nih. Janji lagi. Kalau memang benar-benar ini ya masuk Islam dah. Kalau memang bisa nurun, tapi pikir udah nggak mungkin. Karena itu kebetulan yang pertama. Begitu nyoba taruh angin lagi kencang, kumpul lagi awan lagi, hujan lagi, di situ saya kaget. Waduh, ini jangan-jangan Islam bener nih kalau begini. Saya jadi takut. Takut saya. Waduh, ini gimana keluarga gua nih kalau sampai bener-bener nih Islam yang bener. Ternyata memang bener-bener dia turun hujan. Waduh. Deg-degan tuh takut. Hari kedua masih tetap tuh. Hari pertama nggak mau nyari juga tentang agama Islam. Nggak mau nyari, nggak mau nanya. Hari kedua masih tetap anggapnya kebetulan. Ini udah condong kepercaya nih. Udah 50% percaya. 50% percaya, cuman masih tetap nggak mau nyari agama Islam. Hari kedua, ketiga, hari keempat mentelang lagi. Tapi masih tetap dianggap kebetulan. Bandel ya? Bandel banget ya, nggak tahu diri. Kalau malaikat yang udah gede udah gini udah nggak dikasih lagi kalau misalnya gitu sebenarnya. Tapi Allah Maha sabar. Iya betul. Sabar Om. Kalau memang gitu ya udah. Masih belum mau terima juga diulangin lagi. Panas lagi. Sampai percobaan yang kedua sampai hari ke-15 masih tetap nggak mau nyari Islam juga. Di situ udah nggak kuat lagi, saya nyoba lagi, udah coba lagi yang ketiga. Ini kalau yang ketiga nih bener-bener nih baru masuk dah belajar ya. Belajar ternyata bener hujan lagi begitu, wah udah nyerah, nggak bisa lari. Beli nyari ke Yunita juga, ke orang tukang jual buku juga tentang buku alam gaib segala macam, beli tuh, walinya banyak, sampai banyak loh, sampai buku-buku banyak. Belajar sendiri itu yang ketiga tuh, udah nyoba yang ketiga udah cukup. Belajar terus sampai setahun lamanya, yakin, baru mantep ya. Udah mantep. Di situ di percobaan yang ketiga sering nangis saya. Masya Allah. Nangisnya kenapa? Gimana? Ya pikir-pikir selama ini gua salah nyembah ya rupanya. Buset, nggak disangka bener-bener. Ini Islam begitu kita baca, ya ampun. Selama ini gue nyembah apa berarti ini? Iya. Rupanya Islam yang bener, nggak bisa berkutik. Dia jelasin tentang ayat Al-Quran, saya nggak langsung percaya di tulisannya itu, di penjelasan itu, saya harus cari di sumbernya dong. Al-Quran langsungnya saya paksin dong, saya buka lagi. Sama. Wah iya dia nggak bohong berarti ini. Berarti bener nih. Di situ saya sering nangis, ya Allah, ampuni Allah. Waduh. Ampuni Allah, selama ini saya. Waduh, nangis terus. Kalau saya cerita juga gak enak. Pokoknya saya, kalau udah begitu, pokoknya nangis sampai berjam-jam itu. Baru sadar ya ternyata. Ya, aduh ya Allah, ampun ya astagfirullah. Terus percobaan yang pertama sujud, begitu sujud yang pertama kali coba, Masya Allah, itu kayaknya kayak ke bawah ke langit, kayak badan saya kayak dibawa ke langit, waduh, kayaknya sesuatu yang lain. Belum pernah nyoba loh. Coba yang pertama kali itu luar biasa loh kalau sujud. Iya betul. Percobaan yang pertama kali sujud, kita sujud kepada Allah Tuhan semesta alam, kita berasa kita rasa tuh, waduh, ada perasaan kayak nikmat yang luar biasa. Iya. Yang nggak ada, yang bener-bener kayaknya saya udah bener-bener saya udah yakin ini yakin deh. Agama ini udah nggak bisa lari. Sampai saya di situ bener-bener, aduh, selama ini salah nyembah, akhirnya saya akui bener saya udah Islam dah. Saya belajar sendiri. Wow. Nyebutin 2 kalimat syahadat dulu. Sendiri aja. Sendiri aja emang bener. Sendiri aja. Baru sholat, belajar. Nah itu yang saya bilang itu tuh tentang orang tua itu. Ya udah dah itu mah udah pada ngerti deh ya. Iya. Jadi ini kesimpulannya bahwa saya waktu di percobaan yang dari 1 sampai ke 3 udah yakin, maka apakah boleh nyoba-nyoba begini tentang ayat gini? Iya. Maka Allah tunjukin lagi. Kalau memang saya belum sadar itu boleh apa nggak bolehnya. Iya betul. Saya belum sadar di percobaan itu. Saya pikir masih tetap boleh-boleh aja. Maka setahun kemudian saya kepengen lagi hujan, tapi ya nyoba juga, tapi kepengen hujan juga. Allah ingin kasih pelajaran bahwa sebenarnya apa yang lu lakukan ini nggak boleh. Oh, nggak boleh, betul ya. Boleh. Tapi saya nggak dikasih tahu.
Cuman adanya ilham doang. Apa lu belum yakin? Kalau udah yakin udah dong. Ngapain lu mesti nyoba-nyoba lagi? Oke. Ya kan, seharusnya kan. Tapi enggak, saya bandel. Saya nyoba lagi. Begitu saya nyoba lagi dikasih tegurannya, untung aja cuman gempanya gempa doang. Kalau gempa bener longsor, selesai udah hidup. Gak bakal ada kuasa nih. Iya. Kalau misalnya longsor pada situ gempa, saya masuk ke dalam, saya udah. Oke. Untungnya cuman gempa Ya, sendiri teguran doang, ya. teguran kecil. Berarti saya cuma mikir, wah, oh nggak boleh berarti ya. Ternyata memang bener. Nanya-nanya punya nanya bener nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti saya udah ambil kesimpulan bahwa ini nyoba-nyoba begini nggak boleh. Nggak boleh ya. Udah, berarti yang lainnya juga saya nggak boleh nyoba. Mempraktekkan ayat Al-Quran dengan semena-mena itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ambil kesimpulannya itu perbuatannya itu kalau misalnya boleh, saya jadi berkembang tuh. Tsunami ternyata. Berkembangnya kemana-mana. Kalau misalnya boleh, ayat ini, saya bikin wafak, ya, bikin wafak, maka bisa repot nih. Saya bisa tulis untuk jualan supaya rame. Iya. Begitu saya taruh jualan rame, akibatnya masjid jadi sepi, musola jadi sepi, orang pada nggak mau berdoa lagi. Udah pakai itu aja lah. Udah pakai ayat aja dah, cepret, selesai. Oh, oke. Allah nggak mau begitu. Nabi Muhammad jadi percuma waktu itu berperang untuk supaya memerangi kemusyrikan tuh, itu jadi percuma, sia-sia kalau itu diperbolehkan. Betul. Allah maunya lu berdoa. Oh, iya. Berdoa sama Allah supaya lu bisa Allah terima doa lu dan Allah kabulkan. Lu minta rezeki apa aja lu minta. Iya. Jangan sampai pakai caranya yang enggak. Yang enggak, Allah ya. nggak mau begitu. Cara malas. Bukan cara begitu. Oke. Jadi udah. Jadi itu kesimpulannya bahwa saya nggak boleh nyoba ayat yang selama ini saya pakai itu sebagai pengantar doang. Iya. Sebagai pintu masuk. Setelah lu udah masuk, selesai. Gitu. Ya udah saya Sebagai rasa penasaran kepada Islam ya, Ko, ya. Baik. Kok ada pertanyaan nih, kok? Ya. Mungkin ini pertanyaan agak negatif ya. Tapi mungkin bisa Ko Hasan jawab nih. Bilang aja mau cari makan dan perempuan buat dikawinin dan cari aman. Jadi di mana cari mau kawinnya gimana? Jadi dalam cerita saya ini mana nggak ada hubungannya ke situ mau. Ada aja. Emang bener kok mau cari makan jadi mualaf, emang bener. Ya iya. Mau cari makan. Kalau cari makan memang diwajibin. Iya. Allah harus lu cari makan, jangan sampai nggak cari. Cuman memang taruh kata. Saya mau cari makan dengan membuat cerita begini. Ya taruh kata nih, ya itu suatu tipuan. Saya nipu. Apa itu Allah kan maha tahu. Lu nipu apa enggak? Taruh kata saya dapat, nggak berkah. Makanan saya jadi haram. Iya. Bisa jadi cacing semua. Dalam perut saya, lu nggak berkah nih. Darah saya juga bisa pada bagaimana nggak tahu ya darah haram. Iya. Gimana Ya, jadi kalau nipu-nipu buat ngapain masuk Islam cuma buat nyari makan? Emang Allah udah mau suruh saya masuk Islam? iya, makan bisa dicari gitu. Bisa dicari. Jangan kan boten-boten aja lu. ada aja nanyanya ya. Kata juga di sini bilang mau kawin juga katanya. Kalau mau kawin waktu iya sebenarnya. Bener sih iya mau kawin. Cuman bukannya katanya kayak sekarang yang ini Bukan ya, entar nanti kan Allah nanti itu mah beda. Iya, Kalau mau kawin memang itu kebetulannya situ bilang mau kawin memang itu kebetulan doang. Bukannya ya. berarti saya benar-benar masuk Islam ini kepengen kawin. Bukan. Iya. Lagian juga nggak bagus kalau misalnya masuk Islam melalui kawin itu nggak bagus. Nggak bagus ya. Cuman gara-gara nikah mualaf, gara-gara nikah misalnya gitu. Iya, cuman begitu nanti lu cerai lu keluar lagi dari Islam. Iya. Oh, kalau saya mana nauzubillah. Oh iya, Masya Allah ya. Luar biasa. Itu mah sama aja bohong. Oke, Ko Hasan, nih ada yang saya bikin penasaran nih dari Diajeng Widuri. Ini komentarnya Ko Hasan is my father. Wah, iya, ini betul. anaknya bener kok. Betul. Wah, ini anak keberapa nih kok? Pertama. Anak pertama ya. Iya. Ini beliau Muslim apa agamanya? Oh, dia dari kecil. Dari kecil Muslim. Dari kecil saya udah bawa, udah saya bimbing. Masya Allah. Udah memperkenalkan diri kepada Allah. Masya Allah. Jadi udah begitu makin gede ya dia pasti dengan sendirinya. Iya, Masya Allah. Gitu. Jadi nggak repot lagi. Memang begitu seharusnya kita kepada anak. Begitu dia masih dalam keadaan balita, masih anak-anak, kita perkenalkan dulu kepada ini siapa yang nyiptain. Tauhid. Saya ya? bawa tuh ke kebun binatang tuh waktu itu tuh. Oke, Masya Allah. Ini siapa yang nyiptain? Allah apa siapa? Apa manusia? Ini Allah yang ciptain, dia tahu. Udah bisa bedain.
matahari yang bikin Allah. Oh, Masya Allah. Singa ini yang bikin Allah, udah tahu semua. Terus udah gitu, ini misalnya cabai saya bikin Allah juga, gitu. Semuanya udah tahu dia. Nah kalau kandangnya orang yang bikin. Mana mungkin Allah bikin kandang. Gitu. Oke, jadi udah Masya dikenalin gitu, udah ngerti. Ada pesan-pesan nggak kalau misalnya anak yang nonton nih? Anak satu, anaknya udah berapa maaf kok? 2. Nah, coba mungkin ada pesan-pesan mungkin buat anak-anak Ya sebenarnya sih udah pada ngerti ya. Kalau saya sampaikan ke ini, tepatnya saya kepada para mu'alaf, yang saya akan sampaikan kepada para mu'alaf yang baru masuk Islam. Ini penting. Orang yang baru masuk Islam, ya, kalau lebih bagus dia belajar dulu tentang dosa besar dan dosa kecil. Tentang dosa besar dulu yang harus dia belajar. Apa yang dia nggak boleh, perbuatan apa yang dia nggak boleh. Iya, betul. Jangan sampai dia terlanjur dia perbuatan dosa, ternyata dosanya itu dosa besar. Sehingga dia udah terlanjur jadi bikin pusing sendiri. Iya. Jadi dosa besar itu dia harus tahu dulu yang mana durhaka kepada orang tua, menyekutukan Allah yang kayak bagaimana. Misalnya dibikin telur soang, apa segala macam, ditanam lah segala macam lah, perbuatan dosa besar ini lu harus tahu dulu. Karena memang nggak ada ampunan kalau sampai lu berbuat dosa besar dan lu mati, selesai. Neraka selama-lamanya. Ini untuk orang para mu'alaf yang saya anjurin, yang baru masuk Islam, yang udah sebutan 2 kalimat syahadat ya. Ini yang harus dia pelajarin dulu, yaitu tentang dosa besar. Dosa apa yang lu nggak boleh jalanin, hati-hati. Karena memang dia taunya cuma jalanin nggak diajarin. Ini bahaya, jadi harus dia tahu dulu itu. Kalau dosa kecil dia bohong segala macam itu masih mendingan, belakangan. Dosa besar dulu. Dosa-dosa besar yang kayak bagaimana lu harus cari, yang jangan sampai lu terlanjur menjalankannya sehingga takutnya lu belum sempet tobat. Karena memang nggak bisa diampunin kalau dosa besar. Harus melalui tobat. Jadi gitu. Jadi harus belajar dulu. Itu penting untuk mu'alaf ini, pegangannya satu-satu. Gitu. Pegang yang kuat. Kalau dia belum masuk Islam, itu aja dulu dia belajar dulu supaya dia masuk Islam dulu, pelajarin dulu yang gampang-gampang tentang tauhid tuh. Oh iya, tauhid penting ya kok ya. Penting banget ya. Jadi dia pegang supaya dia jangan keluar dari Islam, karena memang dia harus mati dalam keadaan Islam. Dia harus belajar dulu tentang tauhid, kuatin dulu. Setelah dia udah masuk Islam, baru dia belajar tentang dosa apa yang dia nggak boleh lakukan. Dosa besar sama orang tua itu jangan katanya dia nggak penteng. Karena memang untuk membersihkannya itu nggak gampang. Kalau sampai ngebentak orang tua, dia udah luka. Kita minta maaf. Memang dimaafin. Cuman lukanya itu susah disembuhin. Susah. Iya. Jangan dikira gampang. Sehingga mengakibatkan kehidupan lu tuh nanti bagaimana? Berefek, ada efek lanjutannya. Kalau udah durhaka sama emak apalagi. Sama ibu. Buktinya udah ada. Saya nggak usah ceritain. Hidupnya jadi sulit karena dia dosa sama emak. Walaupun dia udah minta maaf, mama dimaafin, tapi Allah nggak bisa begitu. Tetap aja ada efek, ada bekas luka, tanda hitamnya masih ada. Makanya dia harus belajar dulu. Kalau udah masuk Islam, dosa apa yang nomor 1 tuh dosa dulu, durhaka dulu dah. Dosa menyekutukan Allah itu belajar sekalian semuanya. Itu yang harus dipegang. Nah, kalau untuk orang yang Islam dari kecil, ini saran saya nih. Kalau ketemu orang-orang yang mu'alaf, bimbing dia. Jangan dilepas begitu aja. Iya, banyak yang sekarang orang muslim. Jangan katanya lu udah mu'alaf gini malah dijogrokin supaya lu keluar sekali. Jangan. Bimbing dia supaya dia tambah kuat Islamnya. Apa-apa yang jadi harus jeli. Yang tetangga harus jeli, ini orang mu'alaf nih. Kita harus bimbing dia, bantu. Jangan malah dia disebodohin amat. Kesian orang mu'alaf itu seperti orang yatim, anak yatim ini masih ada yang bimbing, masih ada yang asuh. Kalau lu di dalam keluarga mu'alaf, ya, begitu lu masuk Islam ketahuan sama keluarga, lu bisa jadi diusir nih. Iya. Bisa jadi diusir. Bisa jadi diusir. Dan harta yang udah lu pegang bisa-bisa jadi terlepas. Bisa-bisa keluar lu begitu doang, pakai baju doang. Hati-hati. Orang mu'alaf ini kita harus bimbing, lu bagaimana seharusnya kalau udah Islam, kalau udah memang masuk Islam tuh hati-hati. Cek dulu orang tua lu.
Misal lu Kristen nih, Ya. orang tua Kristen, mau masuk Islam, jangan langsung belak-belakan. Lihat dulu, Pak, Mak, ini teman saya orang Kristen, emaknya orang Kristen. Dia pengen masuk Islam. Kalau misalnya itu bagaimana tuh, Mak, hukumnya? Kalau menurut Mama, kalau Mama misalnya nih, saya masuk Islam, itu gimana? Wah, lu gue potong. Udah, lu jangan katanya bongkar belak-belakan. Lu rahasia, kalau masuk Islam lu rahasia. Iya. Kalau misalnya dia mau masuk Islam ya terserah dia, asal dia konsekuen megang. Oh gitu ya, Ma? Iya. Yakin? Iya. Lu masuk Islam masuk nggak apa-apa. Tapi lu harus pegang yang benar. Kalau misalnya. Nah, berarti lu tenang. Tenang ya. Mau belak-belakan juga oke. Dapat kuat. Tapi jangan coba-coba. Oh, lu masuk Islam? Gua kemplang lu. Udah, hati-hati dah tuh. Gua usir. Makan macam-macam, hati-hati makanya masuk. Jadi hati-hati. Jadi kita saranin orang yang udah Islam dari kecil, untuk begitu kita bilangin ke dia caranya begitu. Oke. Dulu katanya Koasen ini ya sempat juga keluarga Koasen bilang boleh masuk agama apa aja ya. Nah itu kok bisa begitu, gimana ceritanya? Ya dia lihat Islam begitu teroris. Dia cuma lihatnya tuh begitu. Dia lihatnya tuh Islam tuh jelek. Jelek ya. Giliran ngerampok, gilirannya korupsi, Iya. dia kan nonton nih saudara-saudara Oke. di sidang. Begitu dia ke tempat sidang, apa? Dia pakai baju apa? Jilbab. Hah? Itu tahu. Dia pakai peci. Pakai peci, pakai jilbab ya. Di sidang. Kan menunjukkan identitas Islam. Iya, iya. Tuh, Islam tuh. Tuh, Islam. Begitu. Islam ngajarinnya begitu. Kagak. Dianya aja yang begitu. Nggak mau ngerti. Bukti nyata. Begitu. Orang niatnya itu yang dia lihat. Iya sih ya. Semuanya yang dia lihat itunya. Yang ngerampok dilihat agamanya. Begitu dia ngerampok sih masih belum dilihat agamanya, begitu di sidang. Pakai peci, pakai jilbab segala macam. Nih gue Islam loh. Kata si pesakit, kata si orang terdakwa, gue Islam loh. Tapi jadi tersangka. jangan hukum gua berat-berat ya. Aduh. Islam gua Mendadak taubat ya. Giliran bebas. Bayangin aja, didenda 2 miliar. Di penjara, denda 2 miliar. Dia sujud syukur. Orang koruptor bisa sujud syukur. Waduh. Ih, orang dia mau orang mah apa naik banding kayak enggak, dia mah sujud syukur itu dan kan sujud syukur. Bayangin aja sampai begitu. Bagaimana waktu dulu ini mah ceritanya. Jadi bagaimana nggak katanya diiniin. Iya, iya. Sama saudara-saudara. Makanya lu mau masuk ke agama apa aja? Silakan. Asal jangan ini nih. Asal jangan agama ini. Maksudnya tuh Islam. Iya. Udah. Oh ya enggak lah. Tapi kenyataannya kita dibimbingnya ke situ. Iya, memang frame-nya ya. Narasi dan sebagainya. Saya dibimbingnya ke sono supaya jadi masuk Islam, mau lari kemana? Iya. Kalau nggak saya dibikin panas terus. Terus saya nama hidayah. Nggak bisa ya? hilang, saya nggak bisa hilang panas saya dong. Begitu saya udah coba, ternyata sembuh. Oke. Wis mau kemana larinya sekarang? Iya. Kalau nggak mah terus aja bisa kebakar badan gua. Waduh, lu aja dah. Oke. Gitu. Baik, Koasen. Ada pertanyaan terakhir gini, Koasen. Ada seorang mualaf, dia nih masih meragukan bahwa ketuhanan Allah itu ada apa enggak. Nah, itu gimana menurut Koasen tuh? Oh, dia masalah tauhid. Ya, gimana tuh? Dia kan kadang-kadang orang mualaf nih kan kadang nanyanya terlampau jauh ya. Saking dia pertanyaan tuh bikin bingung kadang-kadang mungkin. Ya, Allah tuh nggak ada, nggak kelihatan. Gimana tuh tanggapan Koasen? Justru sebenarnya lu jangan katanya berpikir bahwa Allah tuh bisa dilihat. Kita keluarin lagi dengan ayat, dengan kitab di Injil misalnya di Keluaran yang berapa, terus di Al-Quran juga sama tentang ini. Jadi kita kasih lihat ini, boleh di Al-Quran tentang ada Nabi Musa. Nabi Musa mau ngeliat Allah, nggak bisa. Allah bilang lu nggak bisa ngeliat dulu. Jadi jangan katanya lu berpikir bahwa Allah tuh bisa dilihat. Nabi aja lu, Nabi aja, dia seorang nabi nggak bisa ngeliat Allah. Bagaimana lu sebagai manusia biasa? Contohnya kayak begini. Kita kalau tanya ke orang Kristen, siapa Yesus? Tuhan. Iya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia makan? Kenapa dia minum? Oh, itu badannya.
badannya, bukannya Tuhannya. Badannya yang dia pengen makan tuh badan. Oh gitu badan. Jadi itu badannya iya. Kalau dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, dia sebagai apa pada saat itu? Sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Bangkitkan orang mati, sebagai apa dia? Sebagai Tuhan. Pasti sebagai Tuhan. Iya. Ingat, sebagai Tuhan, di sekelilingnya banyak yang ngeliat. Banyak yang ngeliat, wah Tuhan lagi membangkitkan orang mati. Kan luar biasa. Betul. Benar kan luar biasa? Waduh Tuhan lagi membangkitkan orang mati. Tapi yang nontonnya mah kagak pada mati. Nabi Musa mau ngeliat, oh Tuhan aja mati lu, ngeliat pingsan lu biasa aja kok. Ngeliat Tuhan bangkitkan orang biasa kok. Ya kan? Betul. Logikanya kita lihat tuh. Masuk. Kok lu biasa aja yang pada ngeliat Tuhan lagi ngebangkitin orang mati, yang di pinggir-pinggirin Nabi Isa tuh, Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu kok biasa aja, nggak pada mati. Itu menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Nabi dikasih hidayah, dikasih mukjizat. Selesai sampai di situ, nggak bisa jawab lagi. Mau jawab apa? Lu mau sebagai manusianya sekarang? Manusia kok bisa bangkitkan orang mati? Oh dia sebagai manusia nggak bisa. Nggak bisa. Pasti dia sebagai Tuhan kalau memang anggap sebagai masuk akal. Tapi kenapa bisa pinggir-pinggirnya orang tuh kok kepada kagak mati? Bener. Masuk akal. Sedangkan Nabi Musa yang mau ngelihat Tuhan aja dia langsung pingsan, baru ngeliat cahayanya gitu. Jadi udah nggak bisa lari. Iya. Jelas dong kalau Jelas banget, jelas. Toh kalau misalnya memang dia benar-benar sebagai manusia, sekarang nih, dia katanya disalib mati. Mati, kubur. Mati 3 hari. Yang ngurusin alam semesta tuh siapa pada saat dia mati? Enggak tahu. Tuhannya mati. Kan mati. Katanya paling dia pasti ini, Tuhannya lagi pergi. Gitu. Sekarang gini, Tuhannya pergi. di situ di Alkitab dikasih tahu juga Yesus dan Allah tuh satu, menyatu. Satu. Tapi saat dia waktu disalib, dia menjerit, Eli, Eli, lama sabaqtani. Ya Tuhanku, ya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Loh, katanya lo menyatu. Tapi kok ditinggalin? Justru kok lagi perlu-perlunya lu ninggalin gua. Jadi udah nggak masuk akal. Masuk akal ya. Nggak masuk logika. Jadi banyak orang yang pindah agama, ya banyak penyebabnya tuh salah satunya dari situ. Situ ya. Dia sendiri juga ketawa tuh lihat. Jadi sesuatu yang nggak mungkin. Justru Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala justru Nggak bisa dilihat. Ada tapi nggak bisa dilihat. Harusnya nggak bisa dilihat karena kalau bisa dilihat itu bukannya Allah. Bukan Tuhan. Nggak mungkin Allah bisa dilihat. Karena memang kita kalau nyiptain sepatu, nyiptain baju, nyiptain apa segala macam, benda itu nggak bisa ngeliat kita yang bikin. Betul ya, masuk akal. Kita sebagai pencipta kipas angin. Kipas anginnya nggak bisa ngeliat kita. Misalnya yang kipasin doang. Iya. Kita nyiptain taplak mejanya nggak bisa meja nggak bisa ngeliat kita. Kita diciptakan sama Allah. Kita nggak bisa ngeliat si penciptanya. Betul. Sama dong, klop dong berarti logikanya masuk. Masuk ya. Kalau yang tadi cerita tentang Yesus itu Tuhan, tapi dia sebagai manusia juga, sebagai Tuhan juga, dia remeng-remeng kita. Bingung lu sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Kalau gue jawab begini, lu bilang itu sebagai manusia. Kalau bilang begini sebagai Tuhan, oke. Kalau misalnya lu begitu namanya remeng-remeng, ingat, neraka itu bukannya remeng-remeng. Itu beneran ya? Nyata. Kalau nerakanya lu remeng-remeng sih masih mendingan. Jadi harus tegas dong Tuhan dong. Iya dong. Gua nih Tuhan. Lu sembah gua. Lu minta apa sama gua? Lu kalau ngomongnya sama gua masukin ke neraka. Boy. Tegas dong. Tegas dong, iya bener. Tegas dong. Ini neraka bukannya neraka-nerakaan. Kalau neraka-nerakaan sih boleh lu remeng-remeng. Betul nggak? Betul. Iya dong. Jangan remeng-remeng, orang dibikin remeng-remeng. Tuhan kok begitu ya? Wah, gua keder dah. Gua pusing dah. Okay. Jadi orang belum apa-apa udah dibikin pusing dulu. Wah, kalau misalnya memang begitu, ya orang kalau misalnya masih tetap dia kekeh, masih mempertahankan dia punya agamanya, dia kalau dia ngeliat gini, berarti dia ada. Sayang gua kalau ninggalin agama gini. Yakin? Ya, Yakin? bener. Yakin, coba dah.
Bener. Itu dah. Iya, parah ya. Aduh, Masya Allah ya, luar biasa sekali Kosen. Oke, Kosen, Masya Allah dapat ilmu banyak nih dari guru saya nih, Masya Allah. Nah, pesan-pesan terakhir nih buat kaum muslimin dan muslimat yang sekarang lagi nonton Ngaji Cerdas nih, Kosen. Silakan. Untuk orang yang ngaji cerdas, Ya. apa-apa yang udah didengar, yang kira-kira bermanfaat, itu disimpan, dipakai, dan nanti untuk di-share teman-teman, karena memang ini penting. Udah, cuma itu doang. Jangan katanya udah denger tek, udah gitu doang, lepas jangan. Oke. Itu dipegang. Oke. Untuk di-share nanti. Di-share nanti gitu ya. Di-share. Videonya juga nih nanti di-share. Dikirim kemana-mana. Supaya orang yang masih mu'alaf, supaya dia bisa berpikir. Kalau bisa untuk orang-orang yang Kristen, supaya dia bisa terbuka. Tak. Iya, memang dia belum terbuka sampai saat ini. Loh, belum lah. Belum, masih tertutup itu. Dia masih tertutup. Dia masih tetap kekeh dengan apa yang pendapat dia bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Masih kekeh. Karena memang udah mendarah daging. Tiada jalan sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah gitu. jalan yang terang. Betul. Akulah jalan terang. Akulah hidup. Akulah jalan yang terang. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Patokannya itu ayat mas. Iya. Bagi mereka. Bagi mereka itu ayat mas. Mau melalui siapa? Orang semua Israel udah pada rusak semua sih. Cuman yang betul satu. Siapa yang betul itu? Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus alaihissalam. Yang betul cuma dia dong. Kalau nggak mau melalui dia, mau melalui siapa? Ya nggak ada lagi. Iya benar. Nabi Muhammad, semuanya pada rusak semua tuh. Kalau nggak mau melalui Nabi Muhammad, mau melalui siapa? Dialah jalan terang dan hidup. Dia hidup tuh, Nabi Muhammad. Nggak ada yang nyampe ke Allah. Penjelasan itu nggak ada yang nyampe kepada Allah kalau nggak melalui Nabi Muhammad. Semua Nabi begitu. Dari Nabi Musa, Nabi semuanya turut sampai ke Nabi Muhammad, begitu semuanya. Menjelaskannya pasti sama. Nggak ada yang menyimpang. Tapi kalau lu berpikiran bahwa tidak ada yang jalan kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui, lu anggap dia Tuhan, itu lu salah. Tafsir kayak begitu salah benar. Gitu. Berarti untuk saat ini mereka masih menutup dengan dalih itu? Masih ketutup. Jadi kalau misalnya gini, masih belum terbuka juga. Yang saya bilang tadi. Sayang ninggalin gaji. Berarti masih ada gajinya ya? Masih ada gaji. Masih berarti kalau mau ngebuka jalan keluarnya, berarti harus ngelepas gajinya. Gitu. Memang benar harus berani korban. Harus berkorban. Harus korban. Teman-temannya saya ada. Saya korbanin dah. Gaji saya yang 14 juta. Saya demi Islam. Saya masuk Islam, saya korbanin. Masya Allah. Ada yang ngomong begitu. Ada yang sampai 140 juta. Wah, macam-macam. Gitu. Masya Allah. Oke, berarti kesimpulannya Kosen pesan-pesan buat sahabat Ngaji Cerdas, share-share video seperti ini ya. Share-share juga video-video mu'alaf supaya orang-orang yang belum beriman juga bisa tersentuh hidayah ya. Iya. Dan mau melepas gajinya. Dapetin hidayah. Melepas gajinya jadinya gitu. Untuk menerima Islam. Dia kan lagi kerja nih. Iya. Gajinya gede. Cuman dia salah. Terima Islam betul, tapi nggak ada gajinya. Dia korbanin. Mendingan gue masuk yang ini. Iya. Gitu. Sebelum gue mati, gue udah masuk. Jadi udah aman. Oke, Masya Allah. Karena memang kalau misalnya dia terima ini terus keke, dia pegang terus, ya udah. Dia udah yakin bahwa dia akan umurnya panjang. Tapi dia udah yakin kalau Islam itu yang betul. Banyak yang kayak gitu nggak bisa dibohongin. Iya. Yakin. Bahwa dia sebenarnya dia tahu Islam itu yang betul tuh Islam, dia tahu. Cuman dia nggak mau keluar, nggak mau pegang Islam dulu karena apa? Dia nggak mau keluar dulu dari agama yang dia pegang ini sekarang. Karena lu mau makan apa lu di Islam? Gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih kau ya atas nasihatnya dan videonya. Insya Allah semoga bermanfaat untuk sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada. Sekali lagi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Masya Allah.